Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Listia Ayu Dwi Susanti. Saya mahasiswa PPG dalam Jabatan Kemenak Angkatan 2, asal dari Universitas Muhammadiyah Malang, Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Pada pertemuan ini, saya akan menampilkan video pembelajaran di kelas 11 fase F dengan elemen Undang-Undang Dasar 1945 dengan materi hierarki peraturan perundang-undangan mulai dari Undang-Undang Dasar 1945 hingga peraturan daerah, kabupaten atau kota dengan model pembelajaran PBL di Mandua Banyumas, Kabupaten Banyumas. Berikut videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar siang ini? Alhamdulillah. Ya, sebelum pembelajaran, mari kita berdoa dulu. Minta tolong Arfa dipimpin untuk berdoa. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma iftah qulubana faqtubil arifin wa nawwir qulubana bi hidayatil yaqin. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Rabbana yassir lana wa la tu'assir alaina. Rabbana tamimna bil khair. Amin. Ya, sebelum pembelajaran Ibu absen dulu ya. Aina Neva berangkat nggak? Alika kenapa? Izin. Terus Fatia tadi sakit ya. Azmi izin juga. Satu lagi siapa? Fauzia. Fauzia izin ya. Berarti ada 3 anak yang izin, 2 sakit. Mari kita doakan teman-teman kalian yang sedang sakit, semoga diberikan kesehatan biar bisa belajar bersama dengan kita. Ya, sebelum mulai pembelajaran, masih semangat nggak siang ini untuk pembelajaran? Masih. Kalau masih, coba ice breaking dulu ya, biar semangat. Coba nanti ice breakingnya sambung kalimat dengan Pancasila. Misalnya nanti dari deretan 1 dulu berdiri. Nanti deretannya Aulia kan Ibu bilang Pancasila. Nanti sila pertama. Si Aulia bilang sila pertama, sila pertama, terus 1. Habis itu ketuhanan. Jadi tiap anak itu hanya 1 kata, nggak boleh 2 kata. Pancasila 1. 2. Ayo Mbak berdiri. Terus lanjut. Tiga. Ayo lanjut. Berdiri. Yang depan duduk. 3. Duduk. 3. Masih semangat ya buat belajar siang ini ya. Ya, sebelum belajar untuk melanjutkan materi,
Ada yang masih ingat minggu kemarin belajar tentang apa? Belajar tentang apa kemarin? Minggu kemarin kita belajar tentang tujuan hukum. Ya, betul. Tentang tujuan hukum. Ada lagi yang masih ingat minggu kemarin kita belajar tentang apa? Jenis-jenis penggolongan hukum. Jenis-jenis? Penggolongan hukum. Ya. Minggu kemarin kita sudah belajar tentang tujuan hukum dan jenis-jenis penggolongan hukum. Jadi nanti di materi pembelajaran ini kita akan belajar tentang bagaimana urutan tentang peraturan perundang-undangan. Kenapa kalian belajar materi ini? Tujuannya yaitu agar kalian bisa menganalisis secara kritis tentang hierarki regulasi peraturan perundang-undangan mulai dari Undang-Undang Dasar 45 yang menempati posisi paling atas hingga peraturan daerah, kabupaten, atau kota di posisi yang paling bawah. Jadi nanti kalian bisa menganalisis apakah ada peraturan di bawahnya yang bertentangan dengan peraturan di atasnya, sesuai atau tidak sesuai atau kurang sesuai. Untuk aktivitas pembelajarannya nanti kita menggunakan metode diskusi. Kita nanti akan menggunakan model problem based learning. Nah, nanti kita yang pertama adalah mengorientasikan siswa pada masalah. Jadi nanti ada masalah, terus mengorganisasikan kerja siswa, terus nanti melakukan penyelidikan atau penelusuran untuk menjawab permasalahan. Terus menyusun hasil karya dengan kelompoknya, dan yang terakhir adalah melakukan evaluasi, refleksi, proses, dan hasil penyelesaian masalah. Sebelum masuk situ, ini Ibu ada video tentang hubungan antar regulasi. Hubungan antar regulasi, hierarki dan hubungan antar regulasi. Dalam hierarki hukum, konstitusi merupakan hukum yang paling tinggi dan fundamental. Ya, ini terkait tentang hubungan antar regulasi. Dari video ini, ada yang ditanyakan? Terkait tata urutan perundang-undangan dan kewenangan daerah, apakah daerah, provinsi, dan kabupaten boleh membuat peraturan sendiri? Siapa enggak kira-kira dari permasalahan tersebut? Tadi kan urutannya ada ya, dari undang-undang, terus UU sampai perda kabupaten atau kota. Ada yang bisa menjawab? Ada enggak? Jadi memang terkait dengan aturan tersebut, hubungan regulasinya nanti kita bahas di materi ini. Intinya setiap kabupaten atau provinsi itu boleh membuat aturan yang ada sesuai dengan permasalahan yang dihadapi, asalkan tidak boleh bertentangan dengan peraturan di atasnya atau peraturan yang lebih tinggi. Jadi untuk siang ini nanti kita akan belajar tentang yang pertama lahirnya tata hukum Indonesia, hierarki dan hubungan antar regulasi sama tata urutan peraturan perundang-undangan. Untuk yang pertama, kita akan belajar tentang lahirnya tata hukum Indonesia. Ini di sini ada naskah proklamasi. Ada kata yang menarik di situ terkait pemindahan kekuasaan. Ini adalah salah satu kalimat yang bisa dimaknai bahwa dengan pemindahan kekuasaan berarti rubahlah atau pindahlah kekuasaan yang sebelum merdeka, kekuasaan dipegang oleh penjajah. Tapi dengan adanya pernyataan proklamasi, kekuasaan itu dipindah dari yang tadinya dipegang oleh penjajah menjadi dipegang oleh pemerintahan Indonesia. Jadi adanya pemindahan kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif pada saat itu berada di tangan penjajah menjadi kepemerintahan Indonesia. Terus hierarki dan hubungan antar regulasinya. Kalian bisa melihat segitiga di bawah ini ada tata urutan peraturan perundang-undangan. Jadi dalam hierarki hukum, konstitusi merupakan hukum yang paling tinggi, fundamental.
Bolehkah perda provinsi yang dibuat oleh provinsi tertentu bertentangan dengan PP yang ada? Tidak. Mau tidak mau harus sejalan atau tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Terkait hierarkinya menurut Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011, tadi sudah disinggung sedikit di video, dijelaskan secara jelas bahwa peraturan perundangan hingga peraturan daerah, kabupaten atau kota yang paling bawah ini dalam istilah formal disebut dengan regulasi. Itu adalah seperangkat peraturan yang mengendalikan suatu tatanan yang dibuat supaya bebas dari pelanggaran dan dipatuhi semua anggotanya. Tata peraturannya ini ada, karena tadi dari yang tata peraturan perundangan dari yang pertama Undang-Undang Dasar 45 sampai Perda itu memiliki hubungan yang sangat erat, di mana hukum Indonesia itu merupakan suatu sistem, bukan sekedar kumpulan. Jadi dari Undang-Undang Dasar 45 sampai Perda itu merupakan satu sistem. Konsekuensinya berarti peraturan atau ketetapan yang lebih rendah tidak boleh memuat materi yang bertentangan dengan materi atau peraturan yang berkedudukan yang lebih tinggi. Siang ini, ada yang ingin ditanyakan terkait materi yang Ibu sampaikan? Jika ada peraturan UU yang bertentangan dengan UUD bagaimana? Jika ada peraturan apa Mbak? Peraturan UU yang bertentangan dengan UUD. Jika ada peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, bagaimana? Ada yang bisa menjawab? Mahkamah Konstitusi berwenang mengadilinya karena kewenangan lembaga Mahkamah Konstitusi salah satunya adalah menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Ya, terima kasih. Jawabannya sudah tepat, sudah bagus sekali. Jadi terkait kalau ada undang-undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, yang berhak menangani permasalahannya nanti adalah lembaga Mahkamah Konstitusi. Karena salah satu peran Mahkamah Konstitusi adalah menguji undang-undang ketika ada undang-undang yang berlaku di Indonesia, tapi bunyi undang-undangnya itu salah satunya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45. Itu. Sudah jelas ya Mbak ya? Ya, ada lagi yang ingin bertanya? Apabila terjadi pergantian gubernur, apakah perda yang sudah dibentuk pada kepemimpinan sebelumnya menjadi tidak berlaku? Ya. Kalau terjadi pergantian gubernur, contoh sekarang misalnya Gubernur Jawa Tengah siapa Mbak Mas? Pak Ganjar. Pak Ganjar buat aturan, ada perda Provinsi Jawa Tengah, misalnya perda A. Ketika Yasir jadi gubernur, apakah perda buatan Pak Ganjar yang perda A ini masih berlaku? Masih berlaku enggak? Pak Ganjar sekarang menjabat di tahun terakhir. Akhir Desember Pak Ganjar lengser dari jabatannya sebagai gubernur. Terus awal tahun Januari Yasir dilantik menjadi gubernur Jawa Tengah. Ketika Yasir jadi gubernur, apakah perda yang dibuat Pak Ganjar masih bisa digunakan? Masih. Perda itu masih bisa digunakan selama perda itu belum dicabut, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya, atau dicabut oleh Mahkamah Agung, perda itu masih tetap ada atau masih berlaku, kecuali mungkin ada peraturan yang lebih tinggi membuat atau membatalkan peraturan tersebut. Jadi intinya dalam pembelajaran ini nanti ketika kalian menemui sebuah aturan, oh berarti aturan yang ada di lingkungan kita dalam kehidupan sehari-hari yang kita temui, apakah sesuai, apa kurang sesuai, apa tidak sesuai dengan peraturan di atasnya. Nah, untuk pembelajaran pada siang ini, Ibu buat diskusi kelompok ya, berhitung 1 sampai 6. Ya. Biar gampang, 1 kumpul di sana, 2 di depan, 3 belakang,
4 depan, 5 belakang, 6 sini. Ya. Silakan kumpul dengan kelompoknya. Silakan ditentukan dulu siapa ketuanya. Terus nanti satu sebagai moderator di depan untuk presentasi. Satu ada yang buat PPT-nya terus ada yang presentasi dan ada yang menjawab, ya. Ini Ibu bagikan LKPD-nya dulu. Untuk kelompok satu sini. Kelompok 1 nanti mendapatkan ketetapan MPR. Kelompok 6 perda daerah, kabupaten atau kota. Nah, tugas kalian yang pertama adalah cari contoh produk hukum. Contoh misalnya terkait tentang peraturan daerah, kabupaten atau kota. Ibu ambil contoh ya. Perda kabupaten atau kota, misalnya ada suatu daerah di kabupaten di Indonesia yang melarang membuang sampah sembarangan. Perdanya nomor berapa? Aturannya tentang apa? Terus kesesuaian dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Terus nanti kalian disimpulkan sesuai, apa kurang sesuai, apa tidak sesuai. Silakan didiskusikan dengan temannya. Untuk mencari kasusnya, Ibu minta kalian bisa menggunakan media yang ada. Kelompok 1 dulu. Terus nanti ditentukan sekalian ketuanya siapa, yang jadi moderator siapa. Terus yang jadi operatornya yang di depan menjalankan hasil daerah, kabupaten atau kota, misal ngambilnya dari yang perda Kabupaten Banyumas yang dilarang memberikan uang kepada pengemis, boleh? Ya boleh, itu kan nanti kan kita kan kenapa dilarang memberikan uang pada pengemis. Kalau memberikan uang pada pengemis, perdanya gimana Mbak? Kan kita akan mendapatkan hukuman berupa sanksinya denda berapa rupiah atau kurungan berapa bulan, iya apa enggak? Nah, Ini berarti kalau contoh produk hukumnya ini, terus yang kesesuaiannya berarti yang perpresnya. ini kan perpresnya perolehan tanah dan pengelolaan pertanahan di Ibu Kota Nusantara. Berarti tentang tanah, tentang pengelolaan tanah itu disesuaikan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Itu sesuainya dengan pasal berapa? Kalian hasil diskusinya baik bisa bentuk PowerPoint apa mau bentuk laporan, nanti kalian silakan dikirim ke link Google dikirim atau di print ya. Di print aja ya, yang gampang ya. Nanti di print dikumpulkan hasil pekerjaan kalian. Ya, silakan presentasi dari kelompok 1 dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai Undang-Undang Dasar. Yang pertama, pasal Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang isinya setiap anak berhak untuk mendapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan hakikat dan martabat kemanusiaan. Untuk yang kedua yaitu contoh produk. Di sini kami akan mempresentasikan 3 contoh produk Undang-Undang Dasar. Yang pertama, anak berhak untuk mendapatkan perlindungan diri. Yang kedua, anak berhak atas sesuatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan. Yang ketiga, perlindungan kekerasan terhadap anak. Kemudian yang terakhir, kami akan menyimpulkan dari presentasi kami tadi. Yang pertama, sesuai. Karena contoh produk hukum tersebut tertuang dalam pasal 5 dan 27 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang berisi setiap anak berhak atas sesuatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan yang dituangkan dalam akte kelahiran. Kemudian yang kedua, sesuai karena berkaitan dengan
hak asasi anak yang terdapat dalam pasal 26 ayat 2 yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi karena anak merupakan aset dan generasi penerus bangsa. Kemudian kesimpulan yang terakhir yaitu sesuai karena tertuang dalam pasal 81 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dirumuskan sebagai berikut, yaitu setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan PHS, persetubuhan tangan atau tangan yang orang lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Berikut presentasi yang sudah kami paparkan. Apakah ada yang bertanya? Bagaimana kesesuaian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jika dikaitkan dengan Undang-Undang Dasar 1945? Kelompok Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 Pasal 28 ayat 2, setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pasal berapa Mbak berarti? Pasal 28 ayat 2. Ya, pasal 28 sama yang tadi kesimpulan kedua berarti ya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang peraturan pemerintah. Jadi yang contoh produk hukum PP nomor 23 tahun 2022. Perubahan atas peraturan pemerintah nomor 45 tahun 2005 tentang pendirian, pengurusan, pengawasan dan pembubaran badan usaha milik negara. Kaitannya dengan UUD 1945, salah satu BUMN dalam melaksanakan amanat pasal 33 UUD 1945 adalah turut membantu pengembangan usaha kecil atau koperasi yang terdapat dalam pasal 88 UU BUMN. Permen BUMN tentang PKBL secara teknis mengatur tentang pembinaan usaha kecil atau koperasi dan masyarakat sekitar BUMN melalui program PKBL. Jadi kesimpulan yang kami dapat yaitu sesuai dapat disimpulkan peran BUMN adalah berperan menghasilkan barang jasa yang diperlukan dalam rangka mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat. Peran BUMN dirasakan semakin penting sebagai pelopor dan perintis dalam sektor-sektor usaha yang belum diminati usaha swasta. Contohnya dalam waktu pandemi COVID-19 BUMN sebagai peran penting untuk meningkatkan perekonomian rakyat di kala masa yang sulit. Ada yang mau bertanya? Yang mau bertanya enggak? Kalau enggak, ditutup aja. Sekian dari presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang peraturan presiden. Peraturan presiden, contoh produk hukum. Perpres No 53 tahun 2021 Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia tahun 2021 sampai 2025. Kaitannya dengan Undang-Undang Dasar 1945. Salah satu Undang-Undang Dasar 1945 yang membahas tentang HAM yaitu Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28A yang bunyinya setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Jadi kesimpulannya, menurut kelompok kita peraturan presiden atau Perpres No 53 tahun 2021 dan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28A itu sesuai karena keduanya membahas tentang pelaksanaan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penghormatan, penegakan dan pemajuan HAM di Indonesia. Apakah ada pertanyaan? Ya, ini tentang Perpres nomor 53 tahun 2021. Ini kalau kelompok 4 ya. Kelompok 4 menganalisis sesuai dengan pasal berapa Mbak? Pasal 28A ya.
Terkait orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Ini sesuai menurut kelompok 4. Ya, jawabannya menurut Ibu udah sesuai. Berikan tepuk tangan untuk kelompok 4. Ada yang mau bertanya enggak? Kalau tidak, silakan ditutup, Mbak. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini ada kuisis untuk melihat kemampuan kalian bagaimana terkait pemahaman kalian tentang materi hierarki peraturan perundang-undangan dan regulasinya. Ini ada, silahkan bisa kalian gunakan pakai kode 819420 ya. Silahkan masuk ke kuisis, silahkan dikerjakan. Dia bisa masuk? Pakai nama depan kalian ya, biar gampang ya. Ya, silakan. Pakai kode 819420. Ya, pemenang pertama adalah Syafira, kedua Raffi Arya, yang ketiga Elisa. Ya, tepuk tangan buat ketiga teman kalian. Ya, setelah melakukan penilaian menggunakan kuisis, Ibu lanjut, silakan sudah Ibu share penilaian diri, silakan dikerjakan terkait penilaian diri hierarki peraturan perundangan yang ada. Silakan. Ini terkait pembelajaran kalian, terkait bagaimana penilaian diri pakai nama itu ya. Udah selesai ya? Udah selesai ya? Sudah. Nah, tadi tolong HP-nya bisa disimpan dulu semuanya. Tadi kalian sudah melakukan penilaian diri sama evaluasi menggunakan web quizzes. Terkait pembelajaran pada siang hari ini, ada yang bisa membantu Ibu untuk menyimpulkan pembelajaran pada siang hari ini? Kita belajar tentang apa saja? Ya. Ya, Mbak. Siapa namanya Ibu lupa? Ika ya? Ya. Kesimpulannya apa, Mbak? Tata hukum memiliki hubungan sistematis yang konsekuensinya bahwa peraturan yang lebih rendah tidak boleh memuat materi yang bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Ya, kata Ika, ketika tata peraturan perundangan itu tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang di atasnya. Ya, ada lagi yang bisa membantu Ibu menyimpulkan pembelajaran hari ini? Yuk, Dela ya. Silakan, Mbak. Belajar tentang lahirnya tata hukum Indonesia yang dimulai sejak proklamasi kemerdekaan. Ya, betul sekali. Sebelum tadi bagaimana tentang hierarki peraturan perundang-undangan, kita belajar tentang apa? Lahirnya tata aturan hukum di Indonesia yang dimulai dengan adanya naskah proklamasi. Terkait pemindahan kekuasaan, berarti pemindahan kekuasaan yang tadinya dipegang oleh penjajahan pindah ke tangan pemerintah Indonesia. Ada lagi yang bisa menyimpulkan pembelajaran pada siang hari ini? Ada? Ada lagi yang bisa menyimpulkan? Gimana? Ya, Mbak? Silakan. Kita belajar tentang tata hukum di Indonesia, Undang-Undang 1145, Ketetapan MPR, Undang-Undang, Perpres, Perda provinsi pada kabupaten atau kota.
Ya, betul kata Natasha. Ada beberapa hierarki peraturan perundang-undangan. Yang pertama tadi apa? Ada Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, ada ketetapan MPR. Tadi kelompok 3 tentang peraturan pemerintah. Kelompok 4, peraturan. Kelompok 5, peraturan daerah tingkat provinsi. Dan yang terakhir ada perda tingkat kabupaten atau kota. Ya, terima kasih sudah membantu Ibu menyimpulkan pembelajaran hari ini. Menurut Ibu, kelas 11 IPS 3 sudah bagus untuk memahami tentang hierarki peraturan perundang-undangan. Jadi kesimpulannya, kenapa kalian belajar tentang hierarki peraturan perundang-undangan? Itu biar kalian bisa menyimpulkan. Ketika kalian membaca di media, ketika ada aturan di masyarakat, atau ketika kalian membaca di berbagai sumber, apakah aturan itu di bawah atau di atas, apakah bertentangan dengan peraturan yang ada di Indonesia sesuai hierarki peraturan perundang-undangan. Jadi nanti kalian tahu, oh ketika misalnya si Yasir jadi Bupati Banyumas. Nah, ketika Yasir jadi Bupati Banyumas, hendaknya dalam bidang legislatif, ketika misalnya Marvin dan jajarannya di bidang legislatif, berarti tidak boleh membuat peraturan yang bertentangan dengan perda provinsi, tidak boleh bertentangan dengan ketetapan MPR dan yang lainnya. Nah, untuk tindak lanjut pembelajaran minggu depan, silakan nanti kalian belajar tentang sistem peradilan di Indonesia. Nanti minggu depan Ibu adakan lanjut materi tentang sistem peradilan di Indonesia. Silahkan kalian bisa menggunakan atau membawa laptop yang ada aplikasi untuk editing, untuk membuat poster untuk pertemuan minggu depan, ya. Nanti minggu depan kita akan membuat poster digital terkait materi sistem peradilan di Indonesia. Ada yang ingin bertanya tentang pembelajaran hari ini? Sampai situ pembelajaran Ibu untuk pertemuan siang ini. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat buat kita semuanya. Ya. Untuk mengakhiri pembelajaran, kita berdoa dulu. Silahkan Arfa dipimpin untuk berdoa. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Jaga kesehatan di masa cuaca yang tidak menentu ini. Semoga pembelajaran kali ini bermanfaat buat kita semua. Hati-hati di jalan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.